Sudah pukul 8 lewat 11, kita mulai saja pemaparan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kembali materi teori dari praktikumnya, di mana pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari dua materi, yaitu pertama kita akan mempelajari materi terkait kadar hambat minimal antibiotik, lalu dilanjutkan dengan pengujian resistensi terhadap antimikroba. Sebenarnya secara teknis kedua materi ini mirip, jadi menggunakan metode yang serupa, tapi nanti kita akan lihat seperti apa sih perbedaannya antara kedua materi ini. Lalu seperti biasa, saya mengingatkan kepada teman-teman yang sudah hadir dan bergabung untuk segera melakukan presensi kehadirannya, karena link presensi kehadiran hanya berlaku 1 jam pertama saja, jadi jangan sampai terlewat dalam melakukan presensi kehadirannya. Dan juga saya mengingatkan seperti biasa di akhir pemaparan, mohon kembali lagi nanti setelah perkuliahan ditutup, mohon kembali lagi ke Olu untuk mengerjakan kuisnya, karena kuis merupakan salah satu bagian dari nilai tugas yang teman-teman perlu kerjakan. Baik, mulai dari materi pertama, yaitu penentuan kadar hambat minimal antimikroba atau antibiotik. Ada baiknya sebelum memulai materi kita berdoa terlebih dahulu supaya diberikan kelancaran dalam menerima materi ini. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, teman-teman, pada praktikum kali ini atau pada modul yang ini, di sini tujuan dari modul ini adalah agar teman-teman sekalian mampu melakukan uji potensi antimikroba menggunakan dua metode, yaitu secara silinder dengan secara cakram. Untuk teknis di offline-nya, mungkin nanti kita akan menunggu kesiapan dari teman-teman asisten, apakah nanti kita akan melakukan kedua metode ini atau tidak. Tapi saya harapkan kita bisa melakukan kedua metode ini, karena walaupun prinsip dasar dari kedua metode ini mirip, akan tetapi ada sedikit perbedaan hasil yang mungkin akan didapatkan bila mana kita melakukan uji potensi antimikroba menggunakan kaca silinder maupun menggunakan kertas cakram. Nah, kenapa sih kita harus melakukan kadar hambat minimal antibiotik? Jadi di sini KM itu sendiri adalah suatu penentuan besaran berapa efektif atau seberapa efisien suatu antibiotika dapat menghambat pertumbuhan bakteri. Jadi kita akan lihat, kita juga bisa melihat berapa konsentrasi minimalnya dia bisa menghambat ataupun berapa konsentrasi yang dibutuhkan untuk membunuh dari si bakteri tersebut. Nanti interpretasinya kita akan melihat dalam bentuk zona bening. Dalam bentuk zona bening, kalau kita menggunakan metode cawan agar, atau kalau kita menggunakan metode media cair, nanti kita akan melihat absorbansinya, seberapa keruh atau seberapa bening dari medianya, berkorelasi pada konsentrasi dari si antibiotiknya. Nah,
beberapa yang mempengaruhi pengujian KHM ini sendiri, yang pertama adalah jenis zat dan mikroorganismenya. Jadi kita akan melihat korelasi kalau teman-teman mengetahui bahwa setiap antimikroba itu punya spektrumnya masing-masing, sehingga apakah antimikroba A misalkan cocok untuk mikroorganisme nomor 1 seperti itu. Jadi kita akan lihat ke ketersesuaian, karena itu kesesuaian tersebut merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi dalam pengujian KHM ini. Lalu juga kita bisa melihat konsentrasi, makanya tadi ada KHM, ada KBM. Jadi kita akan melihat apakah dia hanya memiliki efek sidal ataupun dia apakah dia hanya memiliki efek statik ataupun dia bisa memiliki efek sidal. Lalu jumlah organisme juga, semakin tinggi background floranya atau semakin tinggi jumlah organismenya, itu juga akan mempengaruhi efek dari si antimikrobanya. Lalu ada suhu ini lebih ke arah efek optimalisasi dari pertumbuhan si mikroorganismenya. Lalu ada bahan-bahan organik lain, ini lebih ke arah aditif, apakah nanti di dalam media pertumbuhannya diberikan bahan tambahan lainnya yang berkorelasi terhadap efektivitas dari suatu zat antimikrobanya, apakah dia mengenhance atau meningkatkan, atau malah dia meredus atau mengurangi efektivitas dari zat tersebut. Lalu juga yang tidak kalah penting yang mempengaruhi ini adalah aktivitas metabolik dari si mikroorganismenya tersebut. Apakah dia punya pertahanan terhadap si antimikroba, contohnya mungkin teman-teman yang sudah mendapatkan materi teorinya mengenal bahwa mikroorganisme patogen itu memiliki derajat patogenitasnya yang ditentukan oleh faktor-faktor virulensi. Nah, biasanya faktor-faktor virulensi ini dia salah satunya adalah pengelakan terhadap sistem imun. Pengelakan terhadap sistem imun ini juga bisa diimplementasikan terhadap pengelakan terhadap senyawa-senyawa atau zat-zat yang dapat mengancam pertumbuhannya. Salah satu contohnya adalah antimikroba ini. Jadi apakah dia ada melakukan aktivitas enzimatik yang akan mencegah supaya zat-zat antimikroba ini tidak berdampak buruk terhadap pertumbuhannya atau tidak. Itu merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi dalam pengujian antimikroba ini. Untuk pengujian KHM itu sendiri, kita bisa melakukan dengan beberapa metode. Ada metode difusi, dilusi, dan turbidimetri. Sebenarnya kalau untuk metode dilusi, khusus untuk dilusi ini, saya bisa katakan dilusi ini hanya suatu pengenceran. Jadi kita ingin melihat efek dari suatu konsentrasi tertentu, suatu antimikroba dengan konsentrasi lainnya. Jadi untuk membandingkan efektivitas berdasarkan konsentrasi dari si antimikrobanya. Karena pada real kenyataannya, baik difusi maupun turbidimetri, nanti kita akan bisa melakukan eksperimen dengan diawali oleh dilusi atau pengenceran. Nah, metode difusi kedua, metode difusi. Difusi ini dia lebih ke arah yang tadi di tujuan praktikum sudah dijelaskan juga, bahwa kita akan melihat bagaimana efek dari antimikroba ini saat dia melakukan difusi ke agar terhadap pertumbuhan dari mikroorganisme yang ada di agar tersebut. Kalau turbidimetri tadi juga saya sudah sampaikan, ini kalau mana kita menggunakan media cair. Jadi kita akan melihat seberapa keruh atau seberapa bening hasil dari eksperimennya. Jadi kalau difusi yang kita lihat adalah zona bening atau zona hambatnya. Kalau turbidimetri yang kita akan lihat adalah tingkat kekeruhannya. Semakin keruh,
Artinya si antimikroba, senyawa antimikrobanya itu tidak memiliki efek apapun, atau kita bisa katakan terjadinya resisten. Tapi semakin bening itu artinya si mikroorganismenya itu sensitif terhadap zat antimikrobanya. Nah, di dalam metode difusi, implementasi dari senyawa antimikrobanya itu kita bisa menggunakan 3 cara. Walaupun nanti endingnya atau akhirnya tetap kita akan melihat zona hambat atau zona bening. Nah, cara implementasi dari si antimikrobanya kita bisa menggunakan cara parit. Cara parit dari namanya juga parit, teman-teman mungkin sudah familiar dengan istilah parit. Jadi media agar yang sudah kita siapkan itu kita buat parit di media agar tersebut, lalu kita isi dengan si zat antimikrobanya. Seperti itu cara membuat parit. Jadi kita buat lubang atau parit, lalu di lubang itu kita isi dengan cairan antimikrobanya sesuai dengan konsentrasi yang kita ingin analisis. Seperti itu. Kalau cara silinder sama sebenarnya, kita membuat lubang, tapi kita membuat lubangnya dengan bantuan kaca silinder. Perbedaan antara parit dan silinder adalah cara pembuatannya. Kalau sama-sama berupa lubang, tapi kalau cara parit kita membuat agarnya terlebih dahulu. Setelah agar di cawan petrinya mengeras, baru kita lubangi, membuat lubang. Kalau dengan cara silinder itu tidak. Jadi di cawan petri steril kita tempatkan kaca silinder pada beberapa titik analisis, lalu kita masukkan medianya, sehingga nanti saat medianya itu memadat, media agarnya memadat, akan terdapat lubang-lubang di mana posisi kaca silinder itu berada. Seperti itu. Jadi hanya berbeda di cara pembuatan, tapi nanti di prinsip implementasinya pun berbeda. Cara yang ketiga adalah dengan cara cakram. Cakram ini adalah kita bisa menggunakan kertas saring yang kita bentuk sedemikian rupa menyerupai lingkaran. Lalu kertas saring ini atau kertas cakram ini kita masukkan ke dalam larutan antimikrobanya atau antibiotiknya, dan kita letakkan di atas permukaan agar yang telah inokulasikan mikroorganisme tertentu yang ingin kita analisis. Seperti itu. Jadi ketiga cara ini akan mengakibatkan senyawa antimikroba yang ada atau antibiotik yang ada di dalam parit atau di dalam silinder atau di dalam cakram itu akan berdifusi ke agar. Nah, proses difusi senyawa antimikrobanya ini agar bila mana menghasilkan reaksi dengan mikroorganisme uji dan mikroorganisme ujinya itu sensitif terhadap aktivitas si senyawa antimikrobanya, maka dia akan tidak bisa tumbuh atau pertumbuhannya akan terhambat sehingga terbentuklah zona bening. Di sini ada prinsip yang mungkin tidak dijelaskan di modul juga. Perbedaan utama antara cara parit, cara silinder, dan cara cakram, yaitu adalah area difusinya. Kalau teman-teman melihat tadi sudah dijabarkan bagaimana pembentukan metode difusi dengan cara parit, itu artinya ada lubang yang diisi dengan senyawa antimikroba. Artinya senyawa antimikroba ini dia bisa berdifusi lebih banyak ke agar. Kenapa dia bisa berdifusi lebih banyak agar? Karena dari ujung lubang sampai dasar lubang itu dia berinteraksi atau melakukan kontak langsung dengan si agarnya.
si senyawanya melakukan kontak langsung atau bersinggungan dengan si agarnya, sehingga proses difusi dari senyawa antimikrobanya itu lebih besar. Berbeda dengan cara silinder, teman-teman. Walaupun sama-sama lubang seperti cara parit, tapi dengan cara silinder ini karena kita menggunakan kaca silinder, sehingga dinding dari si lubang itu adalah kaca, teman-teman. Karena dinding dari si lubang itu adalah kaca, sehingga senyawa antimikrobanya itu hanya bisa berdifusi dari bawah, jadi dari dasar lubangnya, seperti itu. Karena di bagian sisi-sisinya itu kaca, karena senyawa antimikroba tidak akan tembus, tidak bisa berdifusi melewati kaca, seperti itu. Jadi kalau cara parit dia bisa dari atas lubang sampai bawah lubang dia bisa berdifusi. Kalau cara silinder dia hanya bisa berdifusi lewat bawah dasar lubangnya, karena di sekeliling lubangnya kan ada kaca. Nah, kalau dengan cara cakram beda lagi. Dia berdifusinya dari atas atau dari permukaan, karena si senyawa antimikrobanya ada di kertas cakram, dan kertas cakramnya diletakkan di permukaan agar, sehingga difusi dari senyawa antimikrobanya itu dari atas permukaan agarnya, seperti itu. Jadi kalau cara parit keseluruhan dari atas sampai bawah, cara silinder dia berdifusi lewat bawah, cara cakram dia berdifusi lewat atas. Seperti itu ya gambarannya. Nah, ini ada video terkait pengujian antimikrob dengan metode difusi. Saya akan coba sharing terlebih dahulu. Materi praktikum mikrobiologi farmasi kali ini adalah tentang pengujian daya antimikroba. Jadi, bagaimana kita bisa mengetahui antibiotik yang kita pakai benar-benar efektif atau tidak dalam membunuh bakteri? Maka salah satu caranya bisa dengan melakukan praktikum ini. Metode yang akan kita pakai kali ini ada dua metode, sama-sama metode difusi agar, tetapi satunya kita akan menggunakan alat silinder cup dan metode lainnya kita akan menggunakan paper disc. Jadi akan ditunjukkan kepada Anda dua metode yang berbeda, sama-sama difusi agar dengan dua alat yang berbeda, satunya silinder cup, satunya paper disc. Yang perlu disiapkan adalah antibiotik uji tentunya, kemudian bahan atau bakteri yang akan kita uji. Bakteri yang akan kita uji sudah sesuai dengan standar. Standarnya adalah dibuat suspensi dengan yang setara dengan standar 0,5 McFarland. Setelah itu, kita akan lakukan pengujian dengan menggunakan silinder cup dan dengan menggunakan paper disc. Kita ikuti bersama bagaimana prosedur praktikumnya. Proses pengerjaan di lab mikrobiologi diawali dengan teknik aseptik, yaitu membersihkan area kerja dengan cara dilakukan penyemprotan menyeluruh dengan alkohol kepada seluruh permukaan meja, kemudian dilakukan pengelapan searah. Jadi dengan tisunya diangkat, kemudian dilakukan lap searah, dibersihkan seluruh permukaan meja kerjanya. Materi selanjutnya adalah tentang pengujian daya antimikroba. Kita siapkan antimikroba yang akan kita uji berbagai konsentrasi, dan kita siapkan juga suspensi bakteri yang akan menjadi bakteri uji. Kita pakai Staphylococcus aureus. Suspensi bakteri ini disiapkan setara dengan standar McFarland 0,5. Alat yang kita gunakan adalah trompeti yang sudah steril. Kemudian kita gunakan juga silinder cup yang sudah disterilkan. Silinder cup seperti ini. Dan pinset yang sudah disterilkan juga.
Selanjutnya kita beri tanda dulu di cawan Petri yang akan kita gunakan, yaitu tempat kita akan meletakkan silinder cup. Kita beri tanda kode K untuk kontrol, 50 karena kita akan memasukkan antimikroba dengan konsentrasi 50%. Kemudian 25 karena antimikroba yang akan kita masukkan konsentrasinya adalah 25%, dan 10 karena antimikroba yang akan kita masukkan adalah 10%. Jadi kita bertanda dulu di bagian dasar dari cawan Petri. Setelah itu kita masukkan bakteri sejumlah 100 mikroliter. 100 mikroliter bakteri kita ambil menggunakan mikrotip yang sudah disterilkan. Jangan lupa dihomogenkan terlebih dahulu. Lalu kita tuangkan ke dalam cawan Petri 100 mikroliter. Kemudian di dalam cawan Petri tadi kita tuang media antibiotik medium 1. Kita tuang. Kita homogenkan dan kita tunggu memadat. Setelah memadat, kemudian kita akan menancapkan lebih tepatnya silinder cup ke dalam media yang telah padat. Kita tancapkan sesuai dengan kode yang sudah dibuat. Jadi kita ambil dulu silinder cup yang sudah steril menggunakan pinset seperti ini. Kemudian sebelum dibuka, kita panaskan lagi. Pastikan pada posisi datar dengan dibuka sedikit. Kita letakkan silinder cupnya. Agak ditekan sedikit supaya silinder cupnya nancep. Sudah, kita lanjutkan untuk silinder cup kedua dan seterusnya sampai terisi di setiap tanda yang sudah dibuat. Dan lanjutkan seterusnya sampai ke 4 silinder cup. Cawan Petri yang telah siap dengan silinder cup di atasnya, kemudian kita akan memasukkan masing-masing larutan antibiotik berbagai konsentrasi dengan didahului oleh kontrol. Kontrol adalah pelarut yang digunakan untuk melarutkan antibiotik. Kita ambil dulu kontrolnya menggunakan mikrotip yang sudah steril. Diambil sebanyak 100 mikroliter. Kemudian perhatikan untuk memframingnya harus hati-hati karena sudah ada silinder cup di atasnya, jadi jangan sampai jatuh. Lalu kalau sudah di kode kontrol kita masukkan larutan. Nah, teman-teman bisa lihat di sini beliau meletakkan silinder cupnya atau kaca silinder di atas permukaan. Jadi kalau seperti ini konsep cara silinder itu laju difusinya hanya lewat atas saja. Tapi kalau yang tadi saya jabarkan, kita menanam si kaca silindernya. Jadi tergantung bagaimana teman-teman melakukan analisisnya nanti. Kontrol. Selanjutnya dilakukan hal yang sama untuk konsentrasi berikutnya. Konsentrasi larutan antibiotik 10%. Karena di dalam silinder cup sudah berisi antibiotik, maka kita tidak memflaming lagi, hanya kita harus memastikan bahwa kita selalu bekerja dekat dengan api. 10% di sebelah sini. Kita masukkan 100 mikroliter. Kemudian kita lanjutkan dengan 25% dan 50%. Setelah selesai memasukkan semua larutan antibiotik ke dalam masing-masing silinder cup, maka kita akan menginkubasi cawan Petri yang sudah berisi antibiotik dan bakteri ujinya. Tapi harus dipastikan bahwa Anda melakukan pendiaman dulu sebelumnya selama 30 menit. Pendiaman tersebut dimaksudkan supaya memberikan kesempatan agar antibiotik bisa berdifusi ke media agar.
Kalau sudah, baru kita bungkus dengan korak, lalu kita masukkan ke dalam inkubator. Hati-hati dalam membungkusnya dan pastikan posisinya tutupnya ada di atas. Jadi untuk praktikum daya antimikroba ini tidak dibalik dalam posisi inkubasinya. Kemudian kita bungkus dan nanti akan kita masukkan ke dalam inkubator. Metode lain yang bisa digunakan untuk pengujian daya antimikroba adalah metode difusi agar dengan menggunakan paper dish. Jadi, pada metode ini, kita akan menggunakan paper dish yang sudah berisi antibiotik. Contohnya seperti ini. Sudah ada tulisannya bahwa paper dish-nya adalah Astreonam. Ya, paper dish-nya seperti ini. Kemudian kalau kita gunakan 3 jenis antibiotik yang berbeda, dan kalau kita ambil paper dish-nya dengan pincet, jadinya seperti ini. Teman-teman, pada percobaan ini beliau menggunakan cakram yang sudah istilahnya sudah pabrikan atau sudah disediakan atau sudah diberikan larutan antibiotiknya. Tapi kalau kita melakukan di lab, biasanya kita akan membuat cakramnya sendiri, lalu kita menyelupkan atau memasukkan kertas cakramnya atau merendam kertas cakramnya di cairan antibiotik, seperti itu. Jadi gambaran paper dish-nya seperti ini. Ini yang akan kita gunakan. Bisa juga kita pakai paper dish yang tanpa antibiotik dan nanti kita jenuhkan ke dalam larutan antibiotik. Ya, untuk praktikum ini kita hanya akan menggunakan yang sudah ada antibiotiknya. Diawali dengan menyiapkan dulu media antibiotik medium 1 yang sudah kita tuang ke cawan Petri dan sudah memadat. Sebelumnya cawan Petri sudah kita beri kode sesuai dengan nama antibiotiknya. Selanjutnya adalah suspensi bakteri yang sudah kita siapkan akan kita masukkan ke dalam media dengan metode spread plate, yaitu dengan cara disebar. Caranya adalah kita siapkan cotton bud yang sudah steril, kemudian kita lakukan pengambilan bakterinya dengan cara dicelupkan cotton bud sterilnya sampai basah cotton budnya, lalu kita sebarkan rata ke atas media yang ada di cawan Petri dengan cara seperti ini. Kita ratakan ke seluruh permukaan media. Meratakannya dengan metode zigzag ya. Nah, teman-teman, untuk proses inokulasi dengan teknik sebar, teman-teman bisa lakukan seperti ini atau teman-teman bisa melakukan seperti yang teman-teman sudah lakukan di laboratorium, yaitu teman-teman pipet posisikan di tengah-tengah sebanyak 100 mikrolit inokulum, lalu teman-teman sebar dengan batang L atau spattle Durkheim. Jadi bisa seperti itu atau bisa seperti yang di video ini tunjukkan. Diratakan secara zigzag terus sampai seluruh permukaan media. Ya, setelah selesai seluruh permukaannya sudah tersebar oleh bakteri, lalu kita flaming lagi. Dan jangan lupa cotton bud yang sudah ada bakterinya ini harus disisihkan, ditempatkan di wadah tertentu yang nanti harus Anda autoclave sebelum dibuang. Selanjutnya, kita akan meletakkan paper dish yang berisi antibiotik ke atas media yang sudah siap. Dan sudah ada bakterinya, kita panaskan dulu, framing dulu sebelum dibuka. Lalu kita ambil paper dish-nya, kita masukkan sesuai dengan kode. Ya. Oke. Lakukan semuanya dekat dengan api. Oke, ya. Seperti itu. Kalau sudah, nanti ini akan diinkubasi kembali. Kita pakai
inkubasi standar selama 24 jam pada suhu 37 derajat Celcius. Oke, setelah selesai praktikum, maka yang harus dilakukan adalah desinfeksi kembali area kerja Anda. Jadi diawali dengan matikan lampu spiritusnya dan pindahkan dulu alat dan bahan yang tidak lagi diperlukan. Atau Anda bisa sisihkan. Lalu area yang lain Anda semprotkan dulu dengan alkohol. Disemprot merata. Oke, kita bagi dua karena di sebelah sana masih ada alat bahannya. Kita lap searah. Kemudian kita ganti tisunya, kita pindahkan alat dan bahan dari sisi yang lain, dan kita lakukan desinfeksi di sisi sebelahnya. Kita semprot lagi meja sisi sebelahnya, lalu kita bersihkan, gunakan tisu yang baru ya. Kita gunakan tisu yang baru, ambil lagi dari sisi tengah, lalu dilap ke arah samping. Rapikan alat dan bahan yang tertinggal di meja. Setelah itu, kita bisa meninggalkan laboratorium dengan mencuci tangan terlebih dahulu. Demikian prosedur praktikum yang sudah ditayangkan. Semoga apa yang telah ditayangkan ini bermanfaat untuk Anda dalam membantu Anda memahami materi mikrobiologi farmasi dan dapat menjadi bekal bagi Anda yang kelak akan Nah, itu tadi bagaimana cara pengerjaan metode difusi dalam penentuan KHM atau kadar hambat minimum. Kita lanjutkan slide-nya. Nah, berikutnya bagaimana cara menghitung dan menginterpretasi zona hambat. Sebentar. Video selanjutnya aktivitas antimikroba dengan metode difusi. Adapun tujuannya untuk mengetahui ada tidaknya aktivitas antimikroba suatu senyawa tumbuhan secara difusi. Prinsip kerja metode difusi adalah terdifusinya senyawa antimikroba ke dalam media padat di mana mikroba uji telah diinokulasikan. Alat dan bahan yang akan kita gunakan pada praktikum hari ini, pertama medianya media padat dan agar, kemudian sampel tumbuhannya daun sirih, antibiotik sebagai kontrol, amoxicillin, aquades, larutan mecfarlan dengan berbagai konsentrasi, cawan petri, lampu spiritus, air Meyer, serta
sebanyak 100 ml. Ya. Jadi ini yang harus kita timbang adalah sebanyak 2 gram. Karena media NA pembuatannya 20 gram dalam 1 liter, sehingga jika dibuat 100 ml, maka NA yang ditimbang adalah sebanyak 2 gram. Ya. Kemudian untuk tugas, kan kita menggunakan larutan pembanding McFarland. Nah, cari komposisi dari larutan McFarland tersebut. Oke. Langkah pertama, kita membuat infusa dari daun sirih. Daun sirih 500 gram. Kemudian tambahkan air sebanyak 100 ml. Dimasukkan pada deterjen selama 15 menit. Yang pertama, kita buat medium NA, ya, jadi NA saya timbang tadi. Tambahkan airnya. Kita mendidih sampai semua ini adalah suspensi dari bakteri dan kita ukur keseluruhannya menggunakan McFarland. Ya. Untuk memastikannya, kita ukur menggunakan spektrometer. Ini adalah hasil pengukuran menggunakan McFarland. Deklarasi asalnya 0,83, termasuk deklarasi asalnya 0,088. Jadi tingkat keseluruhannya sama, ya. Kita larutan infusa dari daun sirih yang telah kita buat tadi. Dari larutan ini akan kita lakukan penyegeran 80%, 60%, dan 40%. Nah,
bakteri-bakterinya. Nanti dibiarkan dulu agar memadat, baru kita masukkan suspensi bakteri ke dalam. Ya, ini kita masukkan saja. Selanjutnya kita akan menggoreskan suspensi bakteri-bakteri ke dalam masing-masing cawan petri. Teman-teman, saat melakukan penggoresan seperti ini, yang teman-teman lakukan adalah penggoresan halus. Jadi supaya benar-benar suspensi mikrobanya itu merata, seperti itu. Pada masing-masing larutan infusa sirih yang telah tadi, langsung dulu dan masukkan ke dalam cawan petri yang sudah di label dengan masing-masing pemikirannya. Pertama kita coba nyalakan. Sedikit koreksi dengan yang dilakukan di video ya teman-teman. Saat teman-teman melakukan eksperimen KHM, amat sangat disarankan itu teman-teman memberikan label atau keterangannya itu di bagian dasar cawan ya teman-teman. Jangan ditutup cawan petrinya. Kenapa demikian? Karena posisi ditutup cawan petri itu bisa berubah, bisa bergeser atau bisa berputar. Takutnya nanti teman-teman salah membaca data. Jadi lebih baik seperti di eksperimen yang di video sebelumnya, labeli di bagian bawah atau bagian alas dari cawan petri, jangan di bagian tutupnya.
Satu lagi catatan dari video, kalau teman-teman lihat tadi beliau melakukan peletakan cakramnya, itu kalau teman-teman melakukan eksperimen seperti ini, selalu dahulukan dari konsentrasi yang paling rendah terlebih dahulu, baru ke konsentrasi yang lebih tinggi. Jangan terbalik, jangan dari tinggi ke rendah. Hal ini untuk meminimalisir galat atau kesalahan dalam paparan antibiotiknya, karena kita masih menggunakan instrumen atau alat bantu yang sama. Tiga kali pengulangan ya, 1, 2, 3. Nah, untuk kontrol positifnya, kertas cakram kita celupkan ke dalam suspensi antibiotik yang telah kontrol negatifnya, antibiotik cakram kita celupkan ke dalam aqueous. Oke, selesai. Nah, semua dampeter ini akan kita inkubasi dalam inkubator selama 24 jam dan kita amati zona bening yang terbentuk di sekitar kertas cakram. Nanti akan diukur menggunakan jangka solu. Nah, dalam perhitungan zona bening atau zona hambat yang dihasilkan, teman-teman menghitung diameter dari ujung lingkaran ke ujung lingkaran. Jadi bukan jari-jarinya ya teman-teman, bukan jari-jari dari ujung kertas cakram ke ujung zona beningnya, tapi dari ujung zona bening ke ujung zona bening satu lagi. Jadi diameternya, bukan jari-jarinya. Klasifikasi respon hambatan pertumbuhan bakteri menurut Davis Exton tahun 1901. Jika diameter zona hambatnya lebih dari 20 mm, maka responnya sangat kuat. Jika 10-20 mm responnya kuat, jika 5-10 mm responnya sedang, kecil dari 5 mm responnya lemah. Nah, dari praktikum kita diperoleh hasil dari konsentrasi infusa daun sirih 80%, diameter zona hambat diperoleh 21 mm, konsentrasi 60% diperoleh zona hambatnya 17 mm, dan 40% 9 mm. Ya, jadi dari data ini bisa dicocokkan dengan data yang ini. Silakan buat pembahasannya. Nah, itu tadi bagaimana kita menghitung zona hambatnya. Jadi kalau yang pada video pertama itu beliau menggunakan senyawa antibiotik yang sudah biasa digunakan. Kalau di video yang kedua ini lebih ke arah eksperimental. Jadi ini yang teman-teman juga bisa lakukan di tugas akhir kalau teman-teman tugas akhirnya mau ke arah mikrobiologi, yaitu menguji potensi dari suatu senyawa bahan alam yang mungkin memiliki aktivitas antimikroba. Seperti itu. Cuma tadi ada beberapa catatan dari video kedua yang perlu teman-teman perhatikan. Yang pertama tadi adalah
hindari memberikan keterangan atau memberikan catatan pada bagian tutup cawan Petri, karena sebaiknya kita memberikan catatan pada bagian dasar cawan Petri seperti video pertama. Kedua, bila kita menggunakan instrumentasi yang sama atau alat bantu yang sama pada beberapa pengenceran sekaligus, amat sangat disarankan teman-teman menggunakan atau memulai dari pengenceran yang terkecil terlebih dahulu. Jadi pengenceran terkecil sampai ke pengenceran terbesar. Lalu begitu juga saat teman-teman memaparkan kontrol positif dan kontrol negatif, teman-teman selalu mulai dengan kontrol negatifnya terlebih dahulu, supaya benar-benar memastikan tidak akan ada reaksi dari tidak akan ada reaksi dari si senyawa tersebut. Jadi kita selalu mulai dengan konsentrasi paling kecil ke paling besar, dan juga untuk kontrolnya selalu mulai dari kontrol negatif terlebih dahulu baru ke kontrol positif. Atau kalau teman-teman mau mengimplementasikan sampel di dalamnya, biasanya kita mulai dari kontrol negatif, sampel, baru kontrol positif. Karena kalau kita mulai dari kontrol positif, dikhawatirkan nanti hasilnya akan bias. Takutnya ada senyawa-senyawa dari kontrol positif yang masih tersisa di alat bantu atau alat peraga yang kita gunakan. Nah, selanjutnya kalau tadi kita berbicara terkait metode difusi, sekarang adalah metode dilusi. Sebenarnya metode dilusi seperti saya sampaikan di awal pemaparan, bahwa mau kita mengerjakan dengan metode difusi ataupun dengan metode turbidimetri, kita tetap akan menggunakan metode dilusi ini, karena tadi serial pengenceran atau perbedaan konsentrasi yang kita berikan pada